Kadang-kadang pas gue lagi istirahat, gue tuh keinget gitu, ngedenger teman-teman gue bilang kayak gini. Udah jangan kebanyakan ketawa, ntar ujung-ujungnya nangis. Atau gini, kalau kebanyakan seneng nanti bisa sial loh. Nah, ada gak sih dari lo yang pernah denger yang kayak gitu tuh? Menurut lo nih, kenapa ya ada orang yang mikir kalau ketika kita ngalamin sesuatu yang membahagiakan, pasti akan terjadi hal buruk setelahnya? Atau kayak kalau terlalu bahagia, pasti nanti sedihnya sedih banget. Kenapa ya ada orang yang ngerasa mereka tuh takut buat bahagia gitu? Atau terlalu bahagia? Well, kalau penasaran lo bisa simak video ini sampai habis. Kenapa? Karena di video ini gue bakal ngebahas kenapa seseorang itu bisa takut mengalami kebahagiaan dan gimana cara mengatasinya. Rasa takut ini sebenarnya adalah hal yang wajar banget dialami oleh semua orang. Mau lo remaja atau dewasa, semua manusia pasti pernah mengalami rasa takut. Tapi kadangkala ada aja yang ngerasa mereka tuh takut buat bahagia. Rasa takut buat bahagia ini istilahnya adalah cheirophobia. Chairo itu artinya adalah bersukacita dan fobia itu artinya adalah ketakutan yang gak logis. Biasanya istilah ini tuh dipakai sebagai istilah buat mereka yang cenderung menghindari aktivitas yang menyenangkan. Nah, walaupun istilah ini tuh belum digunakan buat diagnosis kondisi kesehatan mental, ya, karena belum masuk ke bukunya DSM, Diagnostic dan Statistic Manual, gitu kan. Beberapa ahli ilmu jiwa menggolongkan cheirophobia ini sebagai salah satu bentuk kecemasan, jadi salah satu gejalanya, yang kalau misalnya nggak ditangani itu bisa ngarah ke gangguan mental yang lain. Umumnya, kalau misalnya mereka yang punya kecemasan ini diajakin temennya misal buat reunian nih, mereka tuh bakal cenderung milih buat nggak datang. Kenapa? Karena mereka ngerasa cemas. Mereka ngerasa kalau berbahagia di acara reuni tersebut, selanjutnya bakal ada kejadian yang buruk. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well, sebenarnya ada beberapa penjelasan. Tapi gue mau pakai penjelasan dari James McClellan dan Daniel Sternberg dari Stanford University yang berpendapat gitu. Mereka tuh berpendapat kalau hal ini tuh bisa dijelasin karena otak manusia yang bekerja dengan cara asosiasi. Jadi, kenapa kayak gitu? Kenapa orang bisa takut buat bahagia? Adalah karena ya asosiasi. Ketika kita melakukan A, maka B akan terjadi. Diasosiasikannya kayak gitu. Mungkin ya, ini contoh aja ya. Waktu kecil lo mungkin pernah dikejar anjing tetangga sambil digonggongin sampai lo ketakutan. Ya seterusnya lo akan mengasosiasikan gonggongan anjing itu sebagai hal yang menakutkan. Meskipun ya sebenarnya gonggongan anjing ya netral-netral aja gitu kan. Nah sebaliknya, kalau misalnya waktu lo kecil, keluarga lo melihara anjing tapi anjing itu nggak galak gitu ya, lo bakal ngerasa ya biasa aja ketika ngedenger gonggongan anjing dan ya udah nggak bakal ngerasa ketakutan. Nah konsep ini tuh sama dengan kasus takut buat bahagia tadi. Mungkin ada beberapa di antara lo yang dulu ketika habis seneng-seneng reuni atau kumpul-kumpul gitu ya bareng temen, terus tiba-tiba lo dapet telepon gitu dari mantan yang ngajak putus misalnya tanpa alasan yang jelas. Atau lo dapet telepon dari rumah sakit yang ngasih tahu ada anggota keluarga yang kecelakaan. Nah karena adanya pengalaman yang gak menyenangkan kayak gitu, ketika lo reuni, lo secara gak langsung jadi mengasosiasikan kegiatan yang membahagiakan, dalam hal ini reuni ya, dengan rasa takut. Padahal sebenarnya belum tentu juga selamanya bakal kejadian kayak gitu. Ada dua tipe sebenarnya penyebab yang bisa ngejelasin kenapa ini bisa dialami oleh orang. Pertama ya karena pengalaman yang menakutkan, kayak tadi gitu ya. Dan hal ini disebabkan karena rasa takut yang kita alami itu ngaktifin sistem pusat kendali kita yaitu amigdala. Dan ketika lo pernah ngalamin kejadian buruk, amigdala bakal menghubungkan memori yang gak menyenangkan itu dengan aktivitas yang menyenangkan. Ini adalah alasan kenapa pengalaman menakutkan bisa memicu kecemasan bagi mereka yang memang ngerasa takut buat bahagia. Selain itu, ini juga bisa dijelasin dengan perasaan bersalah. Misalnya, ketika lo lagi seneng, karena misalnya diterima gitu ya di Universitas Impian, lo lulus SBMPTN, UTBK gitu ya, lo lulus kuliah misalnya, atau naik jabatan, tiba-tiba lo dapet kabar orang terdekat lo ditimpa musibah gitu. Ketika lo ngedengar berita itu, mungkin lo secara gak langsung jadi ngerasa bersalah, karena lo bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Akibatnya, lo jadi ngerasa gak pantas buat ngerayain dan ngerasain momen bahagia pada saat itu. Padahal ya memang musibah itu bukan hal yang bisa lo kendalikan sebenarnya gitu ya. Dan sebenarnya mungkin ini bukan salah lo kalau pada saat itu mereka tertimpa musibah. Karena memang ya ada beberapa hal yang gak bisa kita kendaliin. Tapi ya kita namanya juga manusia ya, mengasosiasikan yang tadi gitu. Mungkin kita paham kalau ngerasa bahagia itu nggak serta-merta ngebawa kesialan. Tapi karena proses asosiasi tadi, again ya asosiasi, perasaan takut atau cemas itu tetap muncul gitu. So it's okay sih sebenarnya, wajar gitu. Pengetahuan ini emang bukan hal yang lo dapetin, yang lo pelajari di sekolah gitu ya.
Tapi ya that's why ada 1% gitu kan. Makanya kita pengen ngasih tahu kalau lo nggak perlu ngerasa bersalah atau takut buat bahagia. Dan ya semua orang berhak kok untuk menerima dan merayakan kebahagiaan di hidupnya mereka masing-masing. Jadi buat lo yang cenderung ngerasa kayak gini, ada beberapa cara nih sebenarnya yang bisa lo lakuin buat mengatasinya. Pertama, lo bisa coba untuk ngebentuk asosiasi baru dengan kebahagiaan. Lo bisa ngelatih diri lo untuk ngelakuin hal ini dari yang kecil-kecil dulu aja. Misalnya, lo bisa bikin jadwal video call seminggu sekali sama teman-teman lo, simple aja gitu kan, buat cerita dan quality time. Dan misalnya, lo juga bisa bikin ya jadwal apapun ya. Lo coba lanjutin dengan kegiatan membahagiakan lainnya, misalnya dengan nonton film, dengerin lagu, dan lain sebagainya. Jadi, otak lo bisa menciptakan asosiasi baru. Dan ngelakuin hal membahagiakan setelah aktivitas membahagiakan lainnya bakal ngebuat otak lo paham kalau kebahagiaan itu bukanlah pertanda dari kejadian buruk. Kedua, lo juga bisa nyoba buat menyadarkan diri sendiri kalau lo itu pantas buat merasakan kebahagiaan. Lo bisa mulai dengan menerapkan self-talk dan yakinin diri lo sendiri kalau hal-hal menakutkan di masa lalu yang bikin lo trauma itu nggak menentukan kebahagiaan lo di masa depan. So, jangan lupa buat enjoy the moment, nikmatin aja kebahagiaan yang lagi lo rasain saat ini, meskipun kebahagiaannya cuman sementara. Enjoy the moment aja, santuy. Tapi kalau lo ngerasa ketakutan, lo ngerasa itu mulai mengganggu buat kesehatan lo, dan lo mau mencegah hal itu supaya nggak memburuk, sebenarnya lo bisa banget untuk ikut konsultasi bareng mentor. Saran gue sih, lo ikut aja mentoring sama 1%. Kenapa? Karena di layanan ini lo bakal dapet sesi konsultasi one-on-one, 75 menit, lama banget buat nyeritain masalah lo secara detail ke mentornya 1%. Dan mentor 1% itu siapa? Mentor 1% adalah lulusan S1 Psikologi dari universitas ternama yang udah sangat berpengalaman dalam mengatasi permasalahan terkait dengan ya kehidupan gitu, di kehidupan sehari-hari. Selama 1 tahun berdiri, layanan mentoring ini udah terbukti nyelesain puluhan ribu masalah. Gue pribadi sebagai mentor udah melayani berbagai macam keluhan dari klien, dan kebanyakan alhamdulillah bisa teratasi gitu. Dan gak cuma konsultasi, di layanan ini lo juga bisa ngedapetin worksheet ya. Jadi lo bakal dapet tugas di akhir sesi. Lo juga di awal bakal dapet psikotes, interpretasinya gitu ya. Ada tes kesehatan mental, ada tes kepribadian, dan masih banyak lagi benefit yang bakal lo dapet. Gak usah khawatir juga buat cerita karena ya lo gak bakal dijudge sih sama mentor, santai aja. Kayak gitu ya. Dan kalau misalnya lo ngerasa kayak udah ngeganggu banget, ya silakan aja. Kalau nggak konsultasi ke mentor, ya ke psikolog 1%. Karena kita juga ada layanan konseling sama psikolog. Dan akhir kata gue cuma mau bilang bahwa kecemasan dan ketakutan yang lo alami itu adalah wajar gitu ya. Ya basically kita nggak pernah belajar ini di sekolah gitu kan. Tapi bukan berarti ya kita jadi diem aja gitu dan nggak ngelakuin apapun. Ingat kita perlu nyari jalan keluar dan ya belajar sesuatu gitu tentang ini. Ya at least 1% aja setiap harinya gitu kan. Nah, kalau misalnya lo punya pengalaman serupa, silakan share di kolom komentar ya. Gimana caranya buat mengatasi hal itu, siapa tahu pengalaman lo bisa ngebantu orang lain di luar sana. Akhir kata ya, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat buat lo. Gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor 1%. Thanks.